Ya, untuk pembelajaran tematik hari ini kita belajar tentang pembelajaran 5 di halaman 154. Kita membahas tentang daur air. Nah, di sini kalian bisa baca di Ayo Membaca. Nah, kita dapat mengamati banyak perubahan benda di alam. Salah satunya adalah peristiwa hujan. Seperti yang biasa kita rasakan itu adalah hujan ya. Pada peristiwa hujan terjadi beberapa perubahan benda. Coba kamu amati gambar berikut. Nah, air hujan berasal dari air yang ada di permukaan bumi. Proses terjadinya hujan berawal dari penguapan air di sungai, danau, dan laut. Pada peristiwa penguapan air yang berwujud cair berubah menjadi uap yang berbentuk gas. Uap air berkumpul menjadi butiran-butiran air di angkasa dan membentuk awan. Awan-awan terus membentuk dan angin membuat awan-awan kecil berkumpul menjadi besar hingga bertambah tebal dan gelap. Butiran-butiran air kemudian membeku dan berubah menjadi kristal es. Kristal es terus bergerak, bertabrakan dan saling melekat sehingga bertambah besar dan juga berat. Karena sudah terlalu berat, kristal-kristal es pun berjatuhan. Jika suhu udara di bawahnya berada di dalam titik beku, maka kristal es akan turun berupa kepingan salju. Jika suhu udara di bawahnya hangat, maka kristal es akan turun berupa air hujan. Nah, jadi di sini awalnya hujan itu terjadi karena air-air yang ada di laut, sungai, ya Kak. Nah, air laut yang ada di sungai ataupun misalkan di danau ini atau di laut ini menguap. Menguapnya karena apa Kak? Karena ada cahaya dari sinar matahari. Maka air dari permukaan laut, danau atau sungai menguap ke atas menjadi uap air. Nah, uap air ini membentuk awan. Awan ini nanti membentuk awan. Nanti kalau misalkan awannya semakin banyak akan menjadi awan seperti ini Kak. Nah, setelah awannya sudah berat seperti ini, sudah berkumpul, nanti dia akan jatuh menjadi hujan atau salju, tergantung suhu di buminya. Jika suhu di buminya itu dingin, maka air tersebut akan berubah menjadi salju. Jika suhu angin atau udara di permukaan bumi itu hangat, maka akan turun seperti hujan atau sebagai hujan, bukan salju. Begitu adalah daur air atau pembentukan hujan ya. Next, di halaman 155. Di sini di Ayo Diskusi kalian nanti bisa tuliskan atau jawab di halaman 155 di Ayo Menulis. Coba tuliskan kembali proses terjadinya hujan secara singkat dalam 4 kalimat. Jadi kalian harus menuliskan proses terjadinya hujan di sini di Ayo Menulis. Yang ini di skip aja ya Kak, nggak apa-apa. Next, di halaman 156. Jam menunjukkan pukul 12.10 tanda sekolah usai. Saat itu hujan masih turun dengan deras. Hujan turun sejak pukul 8.45. Anak-anak yang tidak membawa payung menunggu hujan reda. Berapa lamakah hujan turun? Nah, dari 8.45 nih Kak, ini adalah 8.45. Ingat ya Kak, cara membaca jam adalah setiap jam berputar ke 12 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 itu adalah 5 menit. Kalian bisa hitung dari jarum-jarum kecil yang seperti ini Kak. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 menit. 5 menit, 5 menit, 5 menit dan seterusnya ya Kak. Jadi di sini pukul 8.45 sampai dengan 9.00 itu ada 15 menit ya. Nih 8.45 ini Kak. Ya, nanti ke 9.00 itu 15 menit. Jadi kalian hitung. 9 ke 10 berapa? 5 menit. 5 menit, 5 menit. Berarti 5 menitnya ada 3 kali. Berarti sama dengan 15 menit. Oke, nanti kalian hitung sendiri masing-masing. Nih Kak contohnya. 9 ke 10 itu 5 menit, 10 ke 11 itu 5 menit, 11 ke 12 itu 5 menit. Jadi kalian bisa hitung masing-masing perubahan dari angka jarum jam ini ke selanjutnya itu adalah 5 menit. Ke angka selanjutnya adalah 5 menit. Oke, next. Nanti kalian di halaman 157 kalian bisa menghitung misalkan 45 menit sebelum pukul 9.00 adalah, nah di sini 45 menit sebelum pukul 9.00 misalkan nih Kak. Jadi di sini
45 menit sebelum pukul 9. Nah, kan kalau 9 ke sini Kak, 9.00 kan ke sini dan jarum panjang ke angka 12. Kalian kurangi 45 menit. Ya. Berarti kalian kurangi 45 menit. Ke sini 5 menit. 5 menit, 10 menit, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Di sini berarti sebelum jam 9 dikurangi 45 menit adalah 8.15. Oke, kalian bisa kerjakan sendiri di halaman 157. Dan juga di halaman selanjutnya 158 kalian bisa mengerjakan sendiri ya. Oke, kalian hanya perlu menjelaskan tentang cerita singkat yang ada di sini ya. Kalian kerjakan 2 soal ini dan juga soal yang ada di halaman 157. Oke, sampai sini aja pelajaran untuk tematik hari Kamis. Jadi kalian bisa kerjakan di rumah di halaman 157 dan 158. Oke, sampai ketemu di hari Jumat semuanya.